Apakah kamu tahu bahwa pada abad ke-19, rakyat Jawa dipaksa bekerja untuk menanam tanaman ekspor demi keuntungan pemerintah kolonial Belanda? Sistem ini disebut tanam paksa atau kulturstelsel. Bagaimana sejarahnya? Apa dampaknya bagi masyarakat? Mari kita bahas. Latar belakang sistem tanam paksa. Tanam paksa diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Kebijakan ini dibuat untuk mengisi kas Belanda yang kosong akibat Perang Napoleon. Dalam sistem ini, petani Jawa dipaksa menyisihkan 20% lahannya untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, teh, gula, dan nila. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan. Berdasarkan data sejarah, pada tahun 1840-an, ekspor hasil tanam paksa menyumbang lebih dari 30% total pendapatan ekonomi Belanda. Produksi kopi dari Jawa misalnya menyumbang sekitar 70% dari total kopi yang diimpor ke Eropa, menjadikan Hindia Belanda sebagai pemasok utama kopi dunia pada saat itu. Penderitaan rakyat Jawa. Meskipun secara resmi hanya 20% lahan yang harus digunakan, dalam prakteknya banyak petani dipaksa menyerahkan lebih dari itu. Bahkan mereka harus bekerja tanpa upah dan tetap membayar pajak tanah. Akibatnya, rakyat miskin, kelaparan, dan banyak yang meninggal dunia. Bencana kelaparan besar terjadi di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut catatan sejarah, kelaparan besar terjadi pada tahun 1849 sampai 1850 di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan, menyebabkan lebih dari 100.000 orang meninggal dunia. Kondisi ini diperburuk dengan penyakit yang menyebar akibat malnutrisi dan kondisi sanitasi yang buruk. Keuntungan besar untuk Belanda. Sebaliknya, sistem ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Dari hasil tanam paksa, Belanda berhasil melunasi utang nasional dan membangun infrastruktur modern. Banyak proyek besar di Belanda, seperti jalur kereta api dan kanal, didanai dari keuntungan yang diambil dari tanah Jawa. Pada tahun 1850-an, hasil tanam paksa menyumbang sekitar 823 juta gulden ke kas Belanda, jumlah yang luar biasa besar saat itu. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api Utrecht-Arnhem dan perluasan pelabuhan Amsterdam. Perlawanan dan akhir tanam paksa. Kebijakan ini akhirnya mendapat banyak kritik, terutama dari Edward Douwes Dekker yang menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini membuka mata dunia tentang penderitaan rakyat Jawa. Akibat tekanan dari dalam dan luar negeri, sistem tanam paksa secara bertahap dihapuskan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal pada akhir abad ke-19. Selain itu, politikus Belanda seperti Van Deventer mulai mengkritik kebijakan ini dalam parlemen Belanda, menuntut kebijakan lebih adil bagi penduduk Hindia Belanda. Akhirnya, pada tahun 1870, tanam paksa secara resmi dihentikan dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal yang mengizinkan investor swasta masuk ke Hindia Belanda. Dampak jangka panjang. Meskipun sudah berakhir, dampak tanam paksa masih terasa. Sistem ini membuat struktur agraria di Jawa timpang, menyebabkan kemiskinan turun-temurun, dan mengubah pola ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, infrastruktur yang dibangun dari hasil tanam paksa masih digunakan hingga sekarang. Dalam jangka panjang, sistem ini juga mempercepat urbanisasi di Jawa, dengan banyak penduduk desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Kota-kota seperti Batavia atau Jakarta, Semarang, dan Surabaya berkembang pesat akibat perubahan struktur ekonomi dan pertumbuhan perdagangan. Itulah sejarah kelam tanam paksa dan dampaknya bagi masyarakat Jawa. Dari kisah ini kita belajar bagaimana kolonialisme merugikan rakyat, tetapi juga membentuk sejarah Indonesia hingga saat ini. Apa pendapatmu tentang sistem ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.